Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi. Zidni ilma warzuqni fahma Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah Mas Abid, Mas Fahmi, Mas Ahdan, Mas Ferry, Mas Muhammad Sinfani. Oke, ini semester ke-6 ya, Mas? Apa ke-4? Ya, Pak. Semester 4, Pak. Ke-4, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam hal ini, yaitu proses belajar mengajar mata kuliah metodologi penelitian. Oke. Insya Allah kita akan memulai dari hari ini melakukan proses belajar mengajar selama 1 semester. Atau sekitar 14 kali pertemuan. Kemudian di tengahnya ada ujian tengah semester dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Oke, kita akan memulai perkuliahan dengan Pak Iron akan men-share screen. Baik, sudah tampak, Mas? Sudah, Pak. Oke, besarkan ya. Sudah tampak lebih besar ya layarnya ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama ini kita akan belajar metodologi penelitian itu nanti ya. Targetnya Anda memahami teori tentang metodologi penelitian. Ya. Teori tentang apa yang disebut atau definisi-definisi. Ya. Kemudian paham cara penyusunan penelitian, dimulai dari menyusun proposal. Kemudian Anda juga akan insya Allah mendapatkan perkuliahan tentang penyusunan kerja praktek atau praktek kerja. Kemudian juga sedikit tentang PKM, kemudian tentang proposal penelitian. Nah, kita mulai dari pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang definisi-definisi pada perkuliahan metodologi penelitian. Definisi awal ada yang pertama definisi penelitian, yang kedua definisi metode, yang ketiga definisi metode penelitian, yang keempat definisi metodologi penelitian. Apa itu definisi dari masing-masing? Oke. Sebenarnya Anda, Pak Irwan, yakin sudah familiar dengan kata penelitian, metode penelitian, metodologi penelitian. Tapi ketika disuruh mendefinisikan mungkin belum benar-benar presisi. Baik. Yang pertama kita akan belajar tentang definisi penelitian. Kalau kita searching di internet,
atau di buku-buku kita baca banyak definisi-definisi penelitian. Pak Irwan contohkan beberapa definisi-definisi penelitian yang Pak Irwan searching dari internet. Ya. Penelitian dalam bahasa Inggris itu kan research, ya, atau dalam bahasa Prancis juga ada. Nah, kalau re itu diartikan kembali, to search itu diartikan mencari. Kemudian menurut seseorang yang bernama Hillway, dia menyampaikan bahwa definisi penelitian adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Ini masih definisi awal ya. Ada lagi ya dari LIDI tahun 97. Penelitian adalah suatu proses untuk mencapai ya, jawaban terhadap suatu pertanyaan. Saya ulang lagi, penelitian adalah suatu proses untuk mencapai jawaban terhadap suatu pertanyaan. Penyelesaian terhadap permasalahan atau pemahaman yang dalam terhadap suatu fenomena. Tentu saja proses mencapai jawaban ini dilakukan secara sistematis dan didukung oleh data. Kemudian menurut yang lain, ya dalam bukunya J. Suprapto itu menyampaikan bahwa penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Kemudian yang lainnya, dari Sutrisno Hadi, ya, usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Kemudian ada lagi, penelitian adalah art dan science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Oke. Kemudian ada lagi, penelitian adalah cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik discovery maupun invention. Ya, ada lagi yang singkat, proses ilmiah yang mencakup sifat formal dan intensif. Masih banyak lagi. Ya. Ini ada dari Kerlinger tahun 86. Penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis. Ya, sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis. Kemudian, menurut dia, sehingga penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis, mengikuti aturan-aturan metodologi. Penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang bermaksud mengungkapkan rahasia ilmu secara objektif, dengan dibentengi bukti-bukti yang lengkap dan kokoh. Oke. Setelah Pak Irwan merangkum semuanya, kemudian Pak Irwan mengeluarkan definisi baru. Ya. Insya Allah definisinya lebih lengkap, ya, dengan memasukkan seluruh karakteristik dari pengertian-pengertian penelitian, maka Pak Irwan mendefinisikan seperti ini. Penelitian adalah proses ilmiah mencari jawaban dari pertanyaan
untuk mengungkap dan menemukan fenomena alam, ya, atau untuk menemukan pemecahan dari permasalahan nyata, di mana proses ilmiah ini dimulai dari merumuskan pertanyaan penelitian, menetapkan tujuan penelitian, melakukan studi literatur, menyusun kerangka teoritis, menyusun hipotesis, mengumpulkan fakta-fakta, melakukan analisa terhadap fakta-fakta, ya, dan melakukan sintesa terhadap analisa tersebut untuk membuktikan kebenaran hipotesis, serta menghasilkan jawaban akhir penelitian. Nah, ini kalau definisi penelitian dari Pak Irwan. Ya. Nah, setelah Pak Irwan membaca definisi penelitian-penelitian dari peneliti terdahulu, ya, searching di internet, di buku, ya, ada yang Pak Irwan pikir penting dari sana, ada yang Pak Irwan pikir penting dari sini, kemudian Pak Irwan sintesa. Ya, karakteristik yang penting Pak Irwan pertahankan, kemudian Pak Irwan gabungkan. Jadi Pak Irwan mendefinisikan penelitian seperti ini. Ya. Pak Irwan ulang lagi. Penelitian adalah proses ilmiah mencari jawaban dari pertanyaan. Ya, pertanyaannya ada dua. Pertanyaan untuk mengungkap dan menemukan fenomena alam, atau pertanyaan untuk menemukan pemecahan dari permasalahan nyata. Ya, nanti pilih salah satu di antara dua itu, ya. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan untuk mengungkap dan menemukan fenomena alam, atau pertanyaan untuk menemukan pemecahan dari permasalahan nyata, di mana proses ilmiah itu kita mulai dari merumuskan pertanyaan penelitian, menetapkan tujuan penelitian, melakukan studi literatur, menyusun kerangka teoritis, menyusun hipotesis. Kemudian bagian yang kedua, kita mengumpulkan fakta-fakta, lalu kita melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang kita kumpulkan tadi. Kemudian melakukan sintesa terhadap hasil analisa. Langkah-langkah ini kita gunakan untuk apa? Untuk membuktikan bagian yang pertama, yaitu membuktikan kebenaran hipotesis. Bagian pertama adalah sampai hipotesis, ya. Kemudian langkah yang kedua untuk memvalidasi hipotesis, serta menghasilkan jawaban akhir dari penelitian, yaitu apa? Jawaban dari dua macam pertanyaan tadi, yaitu pertanyaan tentang fenomena alam atau pertanyaan tentang pemecahan dari permasalahan nyata. Ya. Kalau penelitiannya itu pertanyaannya adalah tentang mengungkap dan menemukan fenomena alam, maka itu disebut penelitian dasar. Kalau pertanyaannya adalah untuk menemukan pemecahan dari permasalahan nyata, maka itu disebut penelitian terapan. Jadi pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Ada ilmuwan yang ingin mengungkapkan tentang galaksi, ya, tentang tata surya, tentang Pluto yang mau disebut planet atau bukan lagi, ya. Kemudian tentang misalkan, ya, fenomena black hole di ruang angkasa, kemudian fenomena tentang munculnya berbagai virus-virus baru. Nah, ini disebut penelitian dasar. Kemudian kalau penelitian untuk memecahkan permasalahan nyata, misalkan ada permasalahan di dunia konstruksi, ya, pembangunan jembatan, ya, kemudian pembangunan gedung
bertingkat, kemudian dalam bidang industri ada banyak permasalahan. Nah, ini namanya disebut penelitian terapan. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu membahas pertanyaan dari metode. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu ini karakteristik proses penelitian. Ya. Penelitian itu dimulai dengan suatu pertanyaan atau permasalahan. Tadi kita sudah masukkan, ya. Ada pertanyaan di dalam definisi penelitian. Ada pertanyaan, ada permasalahan. Ya. Yang kedua, penelitian memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan. Sudah kita masukkan dalam definisi penelitian tadi, tujuan penelitian. Ya. Penelitian mengikuti rancangan prosedur yang spesifik. Ya, prosedurnya kita sudah sistematis, ya, dari merumuskan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, studi literatur, kemudian kerangka teoritis, hipotesis, pengumpulan fakta, analisa, sintesa, untuk membuktikan atau memvalidasi hipotesis dan menghasilkan jawaban akhir dari pertanyaan penelitian. Sudah kita sistematiskan. Kemudian penelitian biasanya membagi permasalahan utama menjadi sub-sub bab yang lebih dapat dikelola. Kalau permasalahannya itu kompleks, ya, itu bisa kita bagi beberapa subbab. Kemudian penelitian diarahkan oleh permasalahan. Sudah, ya. Kita sudah ada permasalahan di dalam definisi metode definisi penelitian, ada pertanyaan, ada hipotesis. Kemudian penelitian menerima asumsi kritik tertentu. Ya, kita tidak boleh egois, ya. Seluruh fenomena yang terjadi di luar penelitian kita juga akan pertimbangkan. Ya. Kemudian penelitian memerlukan pengumpulan dan interpretasi data dalam upaya mengatasi permasalahan yang mengawali penelitian. Kita lakukan pengumpulan data atau fakta. Ya, kita lakukan interpretasi atau kita lakukan analisa. Jadi, ya, sudah kita masukkan dalam definisi. Ini adalah secara alami berputar secara siklus atau ini ada yang terpotong, ya. Baik, kemudian kita masuk ke definisi metode. Definisi metode. Kalau Pak Irwan baca-baca di buku atau di di internet, ya, metode itu adalah setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Yang kedua, cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai maksud. Cara kerja sistematis untuk memudahkan pelaksanaan penelitian guna mencapai tujuan yang ditentukan. Ini kalau dari Pak Irwan baca di buku-buku, ya, di tulisan-tulisan di internet. Nah, kemudian metode dan metodologi penelitian. Yang lain tentang metode dan metodologi penelitian, apa bedanya metode dan metodologi penelitian? Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Atau yang kedua, mengungkapkan cara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Ini kalau metode penelitian. Nah, sekarang kalau metodologi penelitian apa? Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Atau yang definisi yang kedua adalah membahas konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya. Ini bedanya metode dan metode penelitian. Nah, kalau Pak Irwan punya definisi, ya, sendiri tentang metode, tentang metodologi, tentang metode penelitian dan metodologi
metodologi penelitian, metode penelitian dan metodologi penelitian. Metode menurut Pak Irwan adalah cara atau prosedur untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu dinamakan metode. Ya, ini definisi metode. Ini sebenarnya sudah kita familiar ya. Tetapi ketika disuruh mendefinisikan masih bingung ya. Nah, sesungguhnya yang kita bingung mendefinisikan sebenarnya sudah ada di dalam pikiran kita, hati kita ya, yaitu adalah cara atau prosedur untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, jadi kalau Anda merencanakan sesuatu ya, apakah itu mau misalkan ingin kuliah dengan baik ya, bisa mendapat nilai yang bagus, IPK tinggi, lulus dengan cepat, terima kerja dengan cepat ya di perusahaan yang bagus. Nah, itu sejak sekarang ada metodenya. Mana metode Anda untuk bisa kuliah dengan sebaik-baiknya? Nilai bagus, IPK tinggi, cepat lulus. Ya, itu ada metodenya. Ya, metodenya adalah ya Anda tahu sendiri ya. Kalau Pak Irwan jabarkan ya, itu banyak sekali, tapi kurang lebih adalah ya, yang pertama adalah di dalam hati ya, berdoa pada Allah pertama ya. Berdoa itu fokus tapi dengan dibantu Allah, itu namanya berdoa ya. Fokus tidak sendirian ya. Anda bisa fokus ya tanpa berdoa bisa, tapi Anda sendirian. Dengan berdoa Anda fokus dengan minta selalu bantuan Allah ya. Kemudian melakukan kewajiban-kewajiban perkuliahan ya. Yang pertama adalah kuliah selalu hadir ya, kuliah selalu hadir. Nah, kalau pengalaman Pak Irwan ya dulu ya, ketika belajar dengan dibantu dosen dan belajar sendiri itu susah ya. Kalau belajar sendiri itu susah. Lebih suka belajar saat dibantu dosen ya, dijelaskan dosen di depan kelas ya, atau lewat daring. Itu lebih paham. Ya. Kalau kita tidak mengikuti kuliah, kita harus belajar sendiri. Satu materi ya. Misalnya PPIC 1 perkuliahan pertama tidak hadir. Ya, kita akan belajar ya. Nanti dapat materinya kalau dosen memberikan, kita pelajari sendiri. Nah, pelajari sendiri itu lebih susah daripada belajar saat diterangkan oleh dosen. Ada tutornya. Ketika kita ada jadwal pelajaran, kita hadir, kita konsentrasi ya, mengikuti alur yang diberikan dosen ya, penjelasan dosen. Alhamdulillah sampai akhir jelas ya, diawali dengan berdoa. Kemudian akhir selesai jelas, alhamdulillah saya sudah paham. Kemudian kita tinggalkan pelajaran itu, tidak ada masalah. Ya, kita sudah ada di dalam pemahaman kita. Ya. Kemudian Anda mau melakukan aktivitas apa saja terserah, tidak ada apa-apa ya. Daripada yang tidak hadir kuliah nanti harus mengulang lagi, belum tentu juga paham dalam 40 menit ya, 45 menit, belum tentu juga paham. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya, karena kita masih banyak materi ya. Kalau metodologi adalah bedanya dengan metode ya. Kalau metode adalah cara atau prosedur untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kalau metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara tadi. Ya. Metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ini metode. Mudah saja ya. Nanti metodenya kita uraikan di belakangnya. Nah.
Gitu ya. Jadi kita paham metode dulu, kemudian metodologi adalah ilmu yang pelajari tentang ini metode. Nah, sekarang kalau metode penelitian. Metode penelitian adalah ini tinggal kita tambahkan di belakangnya penelitian. Cara atau prosedur untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam bidang penelitian. Nah, sebenarnya seperti itu ya. Simpel aja. Jadi kita mulai dari metode, kita kembangkan jadi metodologi dengan ditambah di belakangnya ilmu, di depannya ilmu ya, ilmu tentang metode. Kemudian metode penelitian adalah metode ditambah belakangnya tentang penelitian. Ya, atau penelitiannya dimasukkan di tengah jika ada apa. Ya. Cara atau prosedur untuk melakukan penelitian secara efektif dan efisien. Atau di belakangnya juga tidak apa-apa. Cara atau prosedur untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam bidang penelitian. Nah, sama saja ya. Nah, sekarang kalau metodologi penelitian. Nah, mudah saja kita tinggal tambahkan penelitian di belakang metodologi. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang metode penelitian. Atau kita panjangkan sedikit, tidak apa-apa. Ilmu yang belajar tentang cara atau prosedur untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam bidang penelitian. Mudah ya. Kita mulai dari metode, kita tambahkan ilmu. Di depannya menjadi metodologi. Dari metode kita tambahkan belakangnya penelitian, jadi metode penelitian. Dari metodologi kita tambahkan penelitian di belakangnya, jadi metodologi penelitian. Nah, jadi Pak Irwan gabungkan jadi satu halaman saja ini ya. Pengertian metode, metodologi, metode penelitian, metodologi penelitian. Karena ini berhubungan, metode berhubungan dengan metodologi, ya. Metodologi berhubungan dengan metode, metode penelitian berhubungan dengan metode, metodologi penelitian berhubungan dengan metodologi. Nah, begitu ya. Itu caranya ya. Jadi ini cara belajar yang efektif, yaitu menyambung-nyambungkan saja ya, dari yang simple, dari yang sederhana, kita tambahkan ilmu jadi metodologi, kita tambahkan penelitian jadi metode penelitian, kita tambahkan penelitian pada metodologi jadi metodologi penelitian. Ya. Selanjutnya, ya, kenapa metodologi penelitian itu perlu cara yang efektif, ya, sehingga apa dalam hal metodologi yang perlu dilakukan? Yang pertama, bagaimana mengumpulkan data. Kalau dibaca di sini ya, kalau diinggriskan kan Anda sudah paham translate ya. Bagaimana data akan dikumpulkan. Nah, itu ya cara mentranslate ya. Bagaimana data itu akan dianalisa. Bagaimana hasilnya akan dilaporkan. Yang keempat, tentang bagaimana menyimpulkannya. Ya, menyimpulkan dari hasil penelitian. Nah, jadi apa yang kita pelajari dalam metodologi penelitian secara simpel adalah bagaimana mengumpulkan data, bagaimana data yang dikumpulkan itu kita analisa, bagaimana hasil analisanya kita laporkan, dan bagaimana terakhir kita menyimpulkan dari hasil penelitian. Ya, itu kita pelajari di dalam metodologi penelitian. Ya. Sehingga dalam memilih metodologi penelitian, Anda itu nanti perlu memilih metodologi penelitian apa yang mau dipakai ya, secara umum begitu ya. Karena ada banyak ya metode-metode penelitian. Nah, pilih yang paling apa? Yang paling praktis. Pilih yang paling apa lagi? Yang paling efisien. Ya. Kemudian yang bisa menyelesaikan masalah, ya, yang bisa menyelesaikan masalah, yang mudah dan bisa menyelesaikan masalah. Nggak usah yang rumit-rumit ya, tidak perlu yang rumit-rumit, yang simpel-simpel saja, tapi itu yang paling efektif dan efisien, ya.
Nanti maka kita pelajari permasalahannya apa. Permasalahannya misalkan tentang rantai pasok dalam bidang inventory, ya metodenya yang paling tepat adalah A. Masalahnya apa dalam bidang logistik? Tentang apa? Nah, metodenya yang paling tepat, yang paling efisien, yang paling praktis, yang paling diterapkan mudah, metodenya adalah B. Misalnya permasalahan dalam bidang ergonomi, ya, tentang apa? Maka metode yang paling efisien, paling praktis, paling mudah diterapkan, menyelesaikan masalah metode C. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti kita pelajari di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Nah, alhamdulillah perkuliahan kita sudah hampir selesai, sudah dibatasi waktu oleh Zoom, ya. Pak Irwan sudah diperingatkan. Sebelum Pak Irwan tutup, ada yang mau dipertanyakan kepada Pak Irwan? Mas Abid, Mas Nur Irawan, Mas Fahmi. Ini ketua kelasnya siapa, Mas? Ahdan, Pak. Mas Ahdan. Mana? Mas Ahdan mana? Coba Mas Ahdan bersuara, coba mana? Saya, Pak. Oke, Mas Ahdan. Ketua kelas ya Mas Ahdan ya. Saya dibuatkan grup WA ya Mas. Grup WA metodologi penelitian A ya. Nanti Sudah, Pak. Sudah dibuatkan oleh Abid. Mohon untuk Mas Abid bisa share linknya di Zoom. Oke, Mas Abid, nanti Pak Irwan diundang saja ya. Diundang di WA-nya ya. Sudah tahu nomor WA-nya Pak Irwan, Mas Abid? Sudah? Oke, nanti yang tahu WA-nya Pak Irwan diberikan Mas Abid supaya Pak Irwan diundang ya. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan pertama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada acara perkuliahan kita. Dan kita tutup dengan doa membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.